Ya, lengkap sudah, perekrutan pemain asing Persib Bandung dan sudah memenuhi kuota juga ya. Jadi pemain asing Persib itu sudah full, namun mari kita sekarang menakar kekuatan Persib Bandung untuk Piala Presiden nanti dan juga persiapan liga. Seperti apa? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Lengkap sudah, perekrutan pemain asing yang sekarang diisi ya, di Persib Bandung dan ini adalah salah satu perombakan mungkin ya, perombakan, perekrutan pemain terbesar yang dilakukan oleh Persib Bandung selama kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun ini. Seiring dulu kita sering melihat bahwa banyak banget pergantian yang dilakukan oleh Persib Bandung untuk mengganti pelatih ya, terutama mulai dari zaman Jajang Nurjaman, terus Milian Radovic, Dejan Antonik ya, terus juga sempat juga pakai asisten pelatih gitu ya, beberapa kali, Yaya Sunaria juga pernah gitu ya, terus juga Robert Rene Albert, sebelum Robert Rene Albert itu pasti Mario Gomez ya, kita nggak jangan pungkiri itu, kita jangan lupain karena kita hampir juara di tahun itu, 2018 kalau nggak salah. Terus juga Robert Rene Albert ya, baru saja memulai liganya, tiba-tiba COVID gitu ya. COVID, terus juga ya diganti oleh Luis Milla, dan yang terakhir yang sekarang membawa Persib Bandung juara back to back yaitu seorang Bojan Hodak. Setelah kita mengalami fenomena beberapa kali ganti pelatih ya, di situ kita sadar bahwa memang sebenarnya apa yang dibawa oleh Bojan Hodak kemarin itu adalah salah satunya Bojan Hodak bergabung ya dengan Persib Bandung diisi oleh pemain-pemain ya pemain-pemain warisan dari sebelumnya, dari zaman Robert Rene Albert gitu ya. Kalau kita lihat Nick Kuipers lah salah satu yang paling setia ya dengan Persib. Terus juga Luis Milla gitu ya, Tyrone Del Pino dan juga Alberto Rodriguez gitu ya. Itu juga ya Bojan Hodak tuh sebenarnya ketika gabung dengan Persib Bandung tuh dia sama sekali gitu ya, sama sekali tidak membawa siapapun gitu loh. Dia itu baru bisa bawa pemain itu ketika setelah juara malah gitu ya, setelah juara pertama di musim 2024-2025. Sampai akhirnya merombak total ya pemain-pemain Persib Bandung. Ya sebenarnya hampir setengah kubu dari Persib Bandung ini tuh dibongkar muat lah gitu. Tapi tujuannya sebenarnya adalah bukan menghilangkan warisan ya, baik lagi. Karena apapun itu eh, dari zaman Robert dan Albert itu kita bisa katakan berhasil membangun pondasi Persib awalnya seperti apa. Walaupun memang kalau dari segi kerangkanya, kalau kita bicara kerangkanya, Persib itu membangun kerangka dari permainan filosofinya Robert Rene Albert yang sering bermain counter attack dan long ball, terus akhirnya berganti dengan Luis Milla dengan permainan tiki taka dan bola pendeknya, sampai pada akhirnya kita menemukan Bojan Hodak yang disempurnakan oleh Bojan Hodak, yaitu apa? Yaitu bermain bola pendek juga, crossing crossing silangnya juga, terus juga counter attack dengan cepat gitu ya. Jadi memang dengan filosofi yang ada kemarin gitu ya dari dua pelatih sebelumnya itu membentuk Bojan Hodak untuk tidak merubah the winning team. Dalam artian kalaupun misalnya pada akhirnya waktu itu ya kalau misalnya Bojan Hodak membongkar muat ulang lagi pemain gitu ya, otomatis pasti kita nggak akan juara gitu. Tapi karena ini sebenarnya tim ini sudah memenuhi syarat untuk bisa jadi juara, Bojan Hodak sadar akhirnya dia tidak merombak pemainnya sama sekali gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Arne Slot di Liverpool juga. Sama sekali tidak merombak pemain. Bahkan pemain-pemain Jurgen Klopp yang sebelumnya mengisi di Liverpool
gitu ya, itu dipertahankan gitu loh. Walaupun sekarang, Trent Alexander-Arnold sekarang udah ke Liverpool gitu ya. Jadi ya menurut gua Bojan Hodak itu adalah salah satu pelatih yang menurut gua cerdas gitu loh. Dan tujuannya sekarang apa sih? Tujuannya sekarang adalah yaitu mempertahankan legacy, mempertahankan tren positif Persib Bandung sebenarnya. Tapi yang jadi muncul pertanyaan, kenapa sih semua pemain asing itu diganti? Ya, alasan yang paling tepat sebenarnya adalah yaitu regenerasi. Itu udah paling benar. Kenapa? Karena sebagian pemain-pemain yang mengisi tim Persib Bandung itu udah pasti dari umur juga udah usia lanjut ya, dalam artian udah persiapan untuk retirement gitu. Terus juga dari segi performa juga udah turun gitu ya. Kalau yang gue menarik sih sebenarnya kayak contoh paling dekat itu adalah Kevin Rey Mendoza gitu. Kita lihat Kevin bermain sangat ciamik gitu ya, apalagi di depannya itu dijaga oleh Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca. Tapi kenapa sih dengan alasannya dijual gitu? Dijual, kalau nggak salah dijual ke Chonburi gitu ya. Itu adalah karena Bojan Hodak melihat bahwa sebenarnya Kevin Rey Mendoza itu punya apa ya, istilahnya performa yang menurun gitu loh. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Persib Bandung sekarang adalah mereka itu lebih concern terhadap bagaimana scouting pemain. Apalagi kita bicara untuk berlaga di ACL 2 gitu ya, alias Asian Champions League 2 gitu loh. Kalau kita udah berbicara di Asia gitu, kita nggak bisa mengandalkan pemain ala kadarnya. Bukan hanya dari skill saja, tapi bagaimana cara dia bermain, visi bermain seperti apa, terbiasa nggak bermain di Asia dengan segala kultur, dengan segala teknik baru yang akan dihadapi gitu loh. Terus juga eh, apa bagaimana Persib ini bisa nantinya punya pemain yang adaptasinya cepat gitu loh. Nah, dengan faktor-faktor itulah pada akhirnya gitu ya, Persib itu memilih untuk ya udah bagaimana kita melakukan regenerasi. Jadi itu yang harus dipahami ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita menakar sekarang nih ya, kalau kita kita lihat bicara nih Piala Presiden gitu. Persib Bandung nanti seperti apa Piala Presiden? Jawabannya satu, jawabannya Piala Presiden adalah bagi gue pribadi ya, ini sebagai kita juga khususnya bobotoh gitu ya, harus bisa melihat bahwa Persib itu di Piala Presiden itu adalah sebagai ya ajang untuk melihat gitu titik kelemahan tuh di mana. Karena baik lagi ini kan agenda yang menurut gua cuman happy-happy aja gitu, penting nggak penting juga, ya perayaan aja lah sebenarnya gitu loh. Jadi ini bisa kesempatan Persib itu untuk bisa melihat titik kelemahan Persib itu di mana sebenarnya. Kalau kita lihat musim lalu sebenarnya kalau kita bicara sebelum liga mulai gitu ya, gimana sih Persib goyangnya gitu ketika Piala Presiden bergulir juga gitu. Ya kita kalah dan sempet agak diragukan juga ini sebenarnya Bojan Hodak tuh bisa atau enggak sih, dan ternyata juara gitu loh. Nah ini adalah kesempatan sebenarnya. Apalagi yang dihadapi adalah kita segrup dengan Dewa United dan juga Port FC. Port FC, gue lihat pemainnya banyak dipertahankan, pelatihnya juga masih sama gitu ya. Apalagi sekarang ditambah dengan kedatangan seorang Matius Pato, pernah ngalahin Persib juga gitu loh. Terus juga Dewa United. Dewa United menurut gue adalah salah satu klub yang sekarang paling stabil ya. Nggak ganti pelatih, udah menemukan filosofi bermain gitu ya. Pemainnya juga semuanya kompak gitu ya. Kualitasnya juga bagus. Jadi ya kita jangan berharap banyak di Piala Presiden. Ya sorry itu saya gue jujur-jujuran aja gitu. Gue malah nggak terlalu mempusingkan soal Piala Presiden seperti apa, apalagi dengan adanya Oxford United gitu ya. Jadi ya udahlah, kita menganggap bahwa Persib itu nanti di Piala Presiden hanya uji coba saja. Jadi secara garis besar gitu ya, memang tim Persib Bandung sekarang itu dipersiapkan untuk Asia ya, dan sifatnya jangka panjang. Jadi gua rasa pribadi kita akan melihat roller coasternya Persib Bandung ya.
walaupun kita akan tetap di papan atas sebenarnya. Secara pemain-pemain direkrut ada pemain-pemain yang juga berpengalaman dan punya taring gitu ya di liga gitu. Salah satunya Berguinho, Marsilio ya. Itu adalah salah satu pemain-pemain yang menurut gua bisa unjuk gigi gitu dan dia punya pengalaman. Mereka punya pengalaman di liga. Jadi kita nggak usah takut lah untuk hal itu gitu. Jadi gua harap ya terutama para bobotoh sekarang kita berpikirnya ke depan. Apalagi lagi rame masalah jujur aja ini di TikTok gua, di Instagram gua tuh rame banget soal ketum The Jackmania yang menganggap Persib itu bukan rival gitu ya. Sebenarnya ketua The Jacknya nggak nyebutin, cuman dia tidak menyebutkan aja bahwa Persib itu sebagai saingan gitu. Ya intinya gini, nggak usah ribut juga lah masalah itu. Yang penting adalah sekarang kita move forward aja. Persib itu udah saatnya berbicara di Asia, jadi nggak usah meragukan, bukan meragukan, nggak usah melihat hal-hal yang istilahnya membuat diri kita itu menjadi downgrade gitu, nggak usah gitu. Gue nggak bilang Persija itu jelek ya. Menurut gue Persija juga salah satu klub yang punya sejarah panjang di liga Indonesia terutama gitu ya. Dan gue menghargai, gue respect dengan Persija gitu loh. Cuman ya balik lagi gitu. Today until now Persib itu one of the best gitu di Liga Indonesia secara prestasi, secara kualitas, secara manajerial. Oke, jadi kekuatan Persib Bandung nanti ke depan seperti apa? Ya kita lihat aja bahwa pasti kita akan mengalami roller coaster selama kita mengarungi Liga 1 di musim depan. Tapi tetap gue optimis karena kita bicara Asia, otomatis secara peringkat gak mau dong berkorban. Intinya kalau misalnya nggak juara pun minimal runner up lah gitu loh. Jadi kita nggak akan jauh kemana sampai terprosok ke bawah, apalagi nggak akan. Intinya kita jangan takut. Kita punya manajemen bagus, kita punya pelatih bagus, kita punya pemain-pemain yang berkualitas juga. Oke? Mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching. Dan mungkin kalian juga bisa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Persib Bandung di musim depan. Apakah kalian optimis atau enggak? Ya, coba tulis di kolom komentar. Oke? See you next time.